Episode 30. Kaya kedatangan tamu yang tak biasa. Robby Pramudia. Robby adalah atasan dari Kaya di kantor. Sudah 1 tahun Robby mendekati Kaya. Tapi Kaya selalu menghindar. Beberapa minggu ini Robby berusaha lebih keras. Ia tahu tentang masa lalu Kaya. Dan ia paham mengapa Kaya tidak ingin memulai hubungan baru lagi. Pasti wanita itu masih menyimpan rasa trauma akan masa lalu. Rumah tangganya yang pahit. Dulu ia juga merasakan hal yang sama. Ia juga pernah trauma karena rumah tangganya dulu juga tidak mudah. Ia divonis mandul dan istrinya yang berasal dari keluarga kaya tidak bisa menerima itu, lalu meninggalkannya. Tidak lama setelah berpisah darinya, mantan istrinya menikahi sahabat Robby. Ia tidak tahu mengapa Monica, mantan istrinya waktu itu, memilih sahabatnya sendiri hingga menyisakan rasa yang teramat sakit baginya. Butuh waktu 5 tahun bagi Robby untuk berdamai dengan semua itu. Hingga ia bertemu Kaya waktu itu. Wanita yang katanya dulu pernah bekerja di kantornya. Lalu sempat resign beberapa tahun. Dan hari itu ia datang kembali untuk melamar pekerjaan. Robby selalu terkesan dengan wanita itu. Meski hingga kini Kaya belum membuka hati untuknya. Ia sering menawarkan diri untuk mengantarnya pulang. Tapi wanita itu selalu menolak. Saat makan siang, Robby sering menyuruh stafnya mengantar makanan diam-diam. Saat Kaya lembur, Robby sengaja tetap di kantor meski tidak ada pekerjaan dan mengawasinya melalui CCTV. Karena begitu sulit berbicara dengan wanita itu, Robby selalu mengirim pesan meski sekedar bertanya hal-hal yang tidak penting. Dan akhirnya hubungan mereka jadi lebih dekat meski tidak ada status hingga kini. Namun Robby tidak pernah menyerah. Ia tidak ingin kehilangan kesempatan mendapatkan pasangan sebaik Kaya. Hari juga Robby sengaja berkunjung ke rumah Kaya untuk memudahkan dirinya mendekati wanita itu dan mengenal putrinya yang bernama Kiana. Hari itu rumah kecil Kaya terasa sedikit berbeda, bukan karena perabot baru, bukan pula karena hari libur, melainkan karena sebuah nama yang sejak beberapa minggu terakhir sering hadir di pikirannya. Robby. Kaya menata meja ruang tamu dengan lebih rapi dari biasanya. Bukan gugup, tidak juga berharap. Ia hanya ingin sopan. Kiana memperhatikannya dari dapur, lalu tersenyum tipis. "Bu, Om Robby itu teman ibu, bukan? Dia atasan ibu di kantor, pimpinan di kantor. Kok ada ya pimpinan datang ke rumah karyawannya? Jangan. Dia suka ya sama ibu," ucap Kiana sambil tersenyum nakal. Kaya menggalang dengan cepat. "Hus, jangan sembarangan. Kami hanya berteman," ucapnya ragu. Kiana tidak banyak bertanya. Ia sangat memahami cara ibunya. Jika Kaya membuka pintu rumahnya untuk seseorang, berarti orang itu bukan orang sembarangan. Robby datang tepat waktu, memakai baju rapi, rambutnya tertata sederhana. Tidak membawa hadiah berlebihan, hanya sekotak kue dan beberapa keranjang buah. Saat pintu dibuka, senyum Robby mengembang hangat. "Terima kasih sudah mengizinkan saya datang, Kaya." Nada suaranya tidak pernah berubah, selalu rendah, tenang, dan tidak mendesak. Kaya tersenyum gugup dan mempersilakan masuk. Robby langsung tersenyum saat melihat Kiana. "Kamu pasti Kiana kan?" katanya lembut. "Ibumu sering cerita tentang kamu." Kiana tersenyum sopan. "Iya Om, saya Kiana. Silakan duduk, Om." Di mata Robby, gadis itu memancarkan sesuatu yang membuat dadanya hangat. Mandiri, tenang, tidak manja berlebihan. Ia mengerti kini mengapa Kaya begitu melindungi putrinya. Selama ini, Robby mengenal Kaya bukan sebagai perempuan yang rapuh, melainkan perempuan yang memilih berdiri sendiri meski sendirian. Dan Robby, ia paham perasaan itu lebih dari siapapun. Sejak itu, kekagumannya tumbuh diam-diam. Ia tidak pernah memaksa, tidak pernah menuntut. Kini, duduk di ruang tamu rumah Kaya, Robby merasa gugup untuk pertama kalinya. Bukan karena jabatan, bukan karena status, melainkan karena ia berada di wilayah yang paling dijaga seorang perempuan, rumah dan anaknya. "Kaya," katanya pelan, "terima kasih sudah mengizinkan saya datang ke sini." Kaya menatapnya. Tidak ada senyum berlebihan, tidak ada penolakan, hanya ketenangan. "Justru saya yang berterima kasih. Pak Robby mau berkunjung ke rumah saya yang sederhana ini." Robby mengangguk. Rumah ini sangat nyaman dan hangat.
Mungkin karena ada sentuhanmu. Dan yang terpenting dari sebuah rumah bukan mewah atau sederhananya, tapi bagaimana kasih dan kehangatan yang ada di dalamnya. Kaya tersenyum dan berkata terima kasih. Meski obrolan mereka masih agak formal dan belum mengarah terlalu dalam, Robby sangat bahagia. Karena baginya, kesempatan untuk berada sedikit lebih dekat saja sudah merupakan anugerah. Dan hari itu, tanpa ada pengakuan, tanpa janji, tanpa desakan, sebuah perasaan dewasa mulai menemukan tempatnya. Bukan untuk menggantikan masa lalu, melainkan menemani hari-hari yang akan datang. Jika kelak Kaya mengizinkan, ia akan sepenuhnya memberikan kebahagiaan pada wanita itu. Jika belum, ia akan terus berusaha dan menunggu hingga wanita itu menerimanya dengan tangan terbuka.